Melanjutkan video yang kemarin, di mana Bisu Tong dan Bailang akhirnya tertangkap oleh iblis cacing. Aoke yang melihat hal itu kemudian menyuruh sang iblis untuk melepaskannya, atau ia tidak akan segan-segan untuk menghancurkan tempat tersebut. Sang iblis yang kita sebut saja bernama Arman jelas menolak untuk melepaskan Bisu Tong, dan langsung terjadi pertarungan sengit di antara mereka. Aoke terlihat sangat kewalahan untuk membunuh Arman karena efek dari jarum perak yang ternyata membatasi kekuatannya. Sementara Bailang sendiri terlihat sudah berada di ruang bawah tanah, di mana tempat itu merupakan rumah iblis yang ternyata sangat luas. Ia juga melihat banyak manusia yang dijadikan bahan utama untuk membuat roti daging. Hingga Bailang bertemu dua iblis cacing di tempat itu, yang merupakan istri Arman bernama Rara, beserta anak mereka yang bernama Boba. Rara kemudian menyambut kedatangan Bailang dengan penuh kebahagiaan dan menawarkan roti daging yang berbahan utama manusia. Namun jelas Bailang menolak hal itu dan langsung menanyakan kepada Rara perihal keberadaan Bisu Tong. Namun Rara kemudian berkata bahwa manusia adalah makanannya dan ia tidak akan membiarkan mereka lolos dari tempat itu. Mendengar hal tersebut jelas membuat Bailang menjadi sangat emosi dan langsung berniat menyerang mereka waktu itu juga. Sementara Bisu Tong sendiri menggunakan kekuatan cahaya untuk melindungi dirinya dan mampu untuk membuat para cacing menjadi tidak bisa mendekat. Namun tak disangka ia bertemu dengan seorang anak kecil di tempat tersebut. Karena tak tega, ia kemudian membawa sang anak untuk ikut bersama dirinya. Bisu Tong kemudian terlihat kebingungan mengenai rumah iblis dan mencoba menerawangnya menggunakan kekuatan batin. Hingga sebuah hal terungkap di mana dahulu kala iblis cacing merupakan sosok manusia. Namun karena memiliki anak yang berbentuk menyeramkan, para warga mengecap mereka sebagai pembawa petaka. Para warga juga membakar rumah Arman yang akhirnya membuat Arman harus tewas mengenaskan. Melihat penderitaan tersebut, Rara kemudian bersekutu menjadi iblis cacing dan akan membalaskan dendamnya dengan membunuh semua manusia yang ia temui. Kembali lagi kepada Bailang di mana ia sedang mengalami pertarungan dengan iblis cacing. Namun matanya terkena cairan racun yang membuat dirinya akhirnya terpojok. Rara kemudian berniat untuk memakan tubuh Bailang karena ia ingin mencicipi rasa daging sesama iblis. Namun Bailang kemudian mengamuk dan menggunakan jurus roh naga yang sangat panas. Alhasil Boba yang terkena serangan tersebut harus tewas dengan tubuh terbakar. Dan hal itu sangat membuat Rara menjadi bersedih. Sementara Aoke yang masih bertarung harus tersiksa oleh belitan dari para cacing. Ia kemudian terpaksa mencabut 3 jarum perak yang menancap pada tubuhnya. Yang hal itu langsung membuat Aoke bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Ia kemudian menyerang Arman dengan wujud naga yang sangat mengerikan dan langsung menggunakan jurus guntur surgawi yang seketika membuat Arman akhirnya tewas. Setelah itu ia kemudian bergegas mencari Bisu Tong untuk menancapkan jarum perak kembali agar tubuhnya tidak berubah menjadi seekor kuda. Sementara itu Rara terlihat sangat depresi atas kematian anaknya. Ia kemudian menggunakan jurus terakhir yang merupakan kekuatan terbesar dari iblis cacing dan langsung membelit Bailang menggunakan tubuh cacingnya itu. Ia juga menancapkan bisa racun yang akhirnya membuat Bailang menjadi tak sadarkan diri. Namun ketika Rara akan membunuh Bailang, tiba-tiba Bisu Tong datang ke tempat itu dan langsung menggunakan jurus kutukan iblis untuk melumpuhkan Rara. Tak selang lama, Aoke juga akhirnya datang untuk membantu Bisu Tong, di mana mereka akhirnya berhasil membunuh Rara menjadi sebuah cahaya. Dan karena Bisu Tong merasa kasihan, ia akan mengantar arwah Rara untuk bereinkarnasi menuju kehidupan selanjutnya. Setelah semua dirasa beres, mereka kemudian bergegas pergi untuk keluar dari tempat itu, sembari mencari anak kecil yang ternyata telah menghilang. Namun setelah mencari kemana kemari, keberadaan anak kecil tersebut sama sekali tidak ditemukan. Hingga mereka kemudian dikejutkan dengan keberadaan anggota Jin Gang di tempat tersebut, di mana ia mengincar kitab suci yang berada pada mereka. Ia juga berkata agar Bisu Tong berpihak kembali kepada pasukan surgawi, karena atas jasanya dahulu maka Bisu Tong akan dimaafkan. Namun Bisu Tong yang merasa dikhianati jelas menolak hal tersebut, karena para dewa yang telah melenceng dari jalan kebaikan. Ia kemudian memilih melarikan diri untuk menghindari pertempuran. Namun sialnya datang dewa lain yang menghalangi mereka, di mana terdapat 4 anggota Jinggang di tempat tersebut, dan itu merupakan hal buruk karena posisi mereka yang telah terkepung. Bisu Tong kemudian berkata agar Bailang dan Aoke segera mempersiapkan diri karena sudah tidak ada jalan lain selain bertarung, dan langsung terjadi pertarungan sengit di antara mereka.
Terlihat bahwa kekuatan anggota Jinggang memang sangat kuat dan mampu membuat Bisutong dan kedua muridnya menjadi sangat terpojok. Hingga ketika tubuh Bailang sedang terluka parah, ia kemudian mengingat Kyoyu yang harus ia lindungi. Dan hal itu membuat semangat Bailang menjadi sangat membara. Hingga dari tubuh Bailang keluar sebuah kekuatan yang sangat besar, yang seketika membuat semua lukanya bisa sembuh dengan sangat cepat. Ia juga berhasil membangkitkan kekuatan roh serigala yang merupakan kekuatan alami yang ia miliki. Namun karena belum mahir mengendalikannya, Dewa pun dengan sangat mudah menaklukkan roh serigala tersebut. Namun Bailang kemudian bangkit kembali dan memberikan sebuah serangan berupa tendangan halal, diiringi dengan Bisutong dan Aoke yang akhirnya dapat membuat lawannya menjadi tidak berdaya. Sementara anggota Jinggang yang bernama Sui sedang memperhatikan pertarungan mereka dari kejauhan, di mana ia memiliki niat baik dan ingin agar Bisutong dan kedua muridnya diberikan keselamatan. Hingga hal tadi diinginkan terjadi, di mana Dewa Guanyin tiba-tiba datang ke tempat tersebut. Ia kemudian berkata bahwa usaha anggota Jinggang sudah sangat hebat, namun sekarang biarkan dirinya yang akan mengurus semua itu. Guanyin kemudian mendatangi Aoke dan menyerangnya dengan seekor iblis Garuda, di mana itu merupakan kelemahan bangsa naga karena iblis Garuda merupakan pemakan daging naga, dan hal tersebut seketika membuat Aoke menjadi sangat ketakutan. Guanyin juga menyerang Bisutong dan menyegalnya ke sebuah portal neraka, di mana Bisutong akan digoda oleh putri duyung cantik yang akan membuat dirinya terjebak untuk selama-lamanya. Melihat sang guru yang dalam bahaya jelas membuat Bailang menjadi sangat panik. Namun di bawah kekuatan Guanyin membuat mereka semua menjadi sangat tidak berdaya. Bailang juga disegel dalam pilar api yang hal tersebut membuat Bailang menjadi sangat tersiksa. Guanyin kemudian terlihat sangat bahagia pada saat itu, karena setelah mencari kitab suci selama 16 tahun, akhirnya dirinya dapat mengambil kitab suci kembali. Namun mereka semua sangat dikejutkan ketika melihat Bisutong yang sudah bebas, di mana Bisutong dapat dengan mudah keluar dari segel neraka. Bisutong juga berkata bahwa dirinya sangat menyesal pernah tunduk pada para dewa. Dan tepat di hari ini, rasa takut tersebut sudah menghilang, dan ia langsung menantang Guanyin untuk bertarung 1 lawan 1. Mendengar hal itu jelas membuat Guanyin menjadi sangat terkejut karena Bisutong merupakan manusia pertama yang berani menantang dirinya. Guanyin juga dengan senang hati langsung menerima tawaran Bisutong untuk bertarung. Namun berbarengan dengan hal itu, tiba-tiba Bailang berhasil bebas dan menghilang. Bahkan para dewa sangat terkejut karena hal tersebut berjalan dengan sangat cepat. Ternyata Bailang diselamatkan oleh seorang bocah yang tadi sempat terjebak bersama Bisutong, di mana ia merupakan jelmaan Dewa Gautama yang dahulu menyelamatkan kitab suci dari cengkraman Sitian. Dan sekarang ia kembali untuk melindungi kitab suci tersebut. Melihat kedatangan Gautama seketika membuat Guanyin menjadi sangat emosi, karena Gautama telah melukai Sitian dan berkhianat kepada pasukan surgawi. Ia juga sangat tidak menyangka melihat Gautama yang ternyata masih hidup, padahal dahulu Gautama sangat terluka parah setelah bertarung dengan Sitian. Shin kemudian memperlihatkan kembali mengenai masa lalu, di mana Guanyin dan Gautama adalah pasukan terkuat surgawi dan sudah menyelesaikan banyak peperangan yang sudah tidak bisa terhitung. Mereka juga sering bertarung untuk menentukan siapa yang paling kuat, namun hasilnya selalu imbang karena kekuatan keduanya yang bisa dibilang setara. Dan tepat di hari itu, Guanyin berniat membunuh Gautama dengan tangannya sendiri. Gautama yang merupakan sang Buddha kemudian mengubah dirinya menjadi bentuk asli dan bersiap untuk bertarung dengan Guanyin pada saat itu. Namun Gautama berkata pada Guanyin untuk melakukan pertarungan menggunakan satu jurus saja, dan bila ia menang maka Guanyin harus melepaskan Bisutong, dan hal itu akhirnya langsung disetujui oleh Guanyin. Guanyin kemudian memulai serangan dengan memanggil patung monster dari atas langit dan menggunakan jurus bernama Tangan Seribu yang terlihat sangat mengerikan. Dengan kekuatan bunga es, Gautama kemudian menangkis semua serangan yang mengarah pada dirinya, dan hal tersebut sangat ampuh karena semua serangan dari Guanyin tidak ada yang dapat menembusnya. Hingga ketika Gautama melihat sebuah celah, dirinya langsung memanfaatkan hal tersebut untuk melakukan sebuah serangan, dan dengan satu pukulan tinju akhirnya Gautama bisa melumpuhkan Guanyin waktu itu juga, diiringi dengan patung monsternya yang akhirnya ikut hancur. Akibat serangan tersebut seketika membuat Guanyin mengalami luka yang sangat parah, sekaligus mengakhiri pertarungan mereka yang akhirnya dimenangkan oleh Gautama. Guanyin kemudian berkata bahwa Gautama hanya sedang beruntung saja, dan di kesempatan yang akan datang ia berjanji akan menghabisi Gautama dengan tangannya sendiri. Mendengar hal tersebut, Gautama hanya bisa tersenyum dan sempat berkata kepada Guanyin mengenai Kaisar Sitian yang sudah melenceng dari jalan kebaikan, dan berharap Guanyin akan segera sadar akan hal tersebut. Namun Guanyinnya sudah mengabdi sejak lama jelas tidak mempercayai hal itu. Ia kemudian bergegas pergi untuk pulang kembali ke istana surgawi.
Atas pertolongan yang Gautama berikan jelas membuat Bisutong dan kedua muridnya sangat berterima kasih karena mereka bisa melanjutkan perjalanan waktu itu juga. Hingga ketika dalam perjalanan terlihat tangan kanan Gautama mengalami sebuah luka, di mana itu disebabkan pertarungannya dengan Guan Yin tadi. Gautama kemudian berkata bahwa tubuhnya yang sekarang hanyalah sebuah boneka pasir, sedangkan tubuh yang aslinya masih berada di dalam es untuk proses pemulihan. Ia juga berpesan agar Bisutong bisa menjaga kitab suci sekuat kemampuannya, karena ia akan pergi sementara untuk memulihkan dirinya kembali. Gautama juga memberikan sebuah biji tasbih sebagai alat komunikasi dengan Bisutong, dan bila terjadi apa-apa, Bisutong bisa meminta bantuannya menggunakan benda tersebut. Scene kemudian beralih kepada Kaisar Sitian, di mana ia sedang memulihkan tubuhnya akibat pertarungan dengan Gautama. Sitian terlihat sangat emosi ketika mendapatkan informasi mengenai Gautama yang masih hidup, karena itu akan menghalangi tujuannya untuk bisa mendapatkan kitab suci, sekaligus sebuah ancaman besar bagi pasukan surgawi.